Assalamualaikum Pak Reza, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Pipit. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Reza? Alhamdulillah Bu, hari ini sungguh luar biasa. Ya, Kegiatannya luar banyak biasa sekali. bagaimana? Kegiatannya banyak sekali Bu. Apalagi anak-anak Ya, hari ini itu kan pertama PSAS. Ya. hari pertama apa Pak? PSAS. Oh iya, sama PAS tempat saya juga sama ya Pak. Ya, Betul. kita J, melanjutkan pembicaraan tadi siang ya Pak. Tadi kan sempat J, kita WA-an gitu ya Pak ya. Katanya mau janjian ngobrol via daring seperti itu ya Pak. iya, Lah betul ini sekali. ngomong-ngomong ini Pak, malam ini kita mau mengobrolkan apa ini dari Pak Reza ini? Ye, gini Bu, saya ada sedikit permasalahan mengenai pembelajaran di kelas. Ya, Eh, saya rasa itu masih ada beberapa siswa pada pelajaran matematika itu yang mengalami kesulitan belajar, Bu. Itu dibuktikan dengan nilai matematika yang di bawah KKM beberapa siswa. nah nilai anak-anak beberapa di bawah KKM seperti itu ya Betul, Pak ya? oke, betul Ya, sebenarnya sekali. itu memang tidak terjadi di sekolah Pak Reza saja ya, tetapi Oke, juga mungkin di beberapa sekolah lain lah. Menurut Pak Reza ini ya, Pak Reza sudah mengidentifikasi atau sudah melihat dulu belum Pak Reza? Kira-kiranya apa ya yang menyebabkan anak-anak didik Pak Reza ini nilainya di bawah KKM beberapa siswa seperti itu Pak Reza? oke. Beberapa sudah saya amati, saya observasi. Ya. Penyebabnya ada beberapa faktor. Yang pertama itu saya melihat antusias siswa ketika matematika itu eh, tidak semuanya senang, Bu. Ya, hanya beberapa saja yang memiliki antusias tinggi matematika. Kemudian siswa yang tidak suka dengan matematika itu fokus untuk ke pelajarannya juga kurang. Ya, lah. Juga ini ya, lebih ke mengalihkan ke hal lain ya Pak Reza Iya, ya? betul sekali. Dari fokusnya itu mungkin saya rasa mereka itu belum paham konsep dasar pada pelajaran matematika yang terpenting itu mereka belum paham. Seperti operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi untuk ke fokus matematika mereka belum istilahnya kurang ya Bu, karena mereka belum paham konsep-konsep dasarnya. Oke, oke Pak Reza. Eh, kita membicarakan terkait dengan fokus ya Pak Reza ya. Iya, Nah, betul. menurut Pak Reza ini ya, Pak Reza itu berharap anak-anak itu kan bisa fokus seperti itu ya. Nah, idealnya Pak Reza, ketika pembelajaran di kelas itu seberapa persen anak-anak itu harus fokus? Apakah memang harus full dari awal sampai akhir pembelajaran dari Pak Reza itu harus fokus terus atau bagaimana menurut panjenengan Pak Reza? Memang kalau saya pribadi ya, ketika anak-anak belajar di sekolah ya seharusnya fokusnya ya ada di sekolah. Mungkin ada beberapa hal yang membuat fokus anak-anak teralihkan itu bisa jadi. Tapi kita sebagai guru ya bagaimana caranya untuk mengalihkan kembali fokus anak-anak itu ke pembelajaran yang sedang dilaksanakan pada hari itu. Seperti itu, Bu. Ya. Nah, Pak Reza, kira-kira Pak Reza sudah pernah belum mencoba untuk ngobrol dengan anak-anak mungkin atau beberapa anak-anak dari hati ke hati atau mungkin kelompok untuk yang anak kurang fokus itu ya Pak Reza. Kira-kiranya kenapa sih ya mereka kok nggak fokus seperti itu? Oke, sudah pernah saya lakukan, istilahnya ngobrol nih ke anak-anak yang kurang fokus itu memang
dia menyadari bahwa kemampuannya di matematika itu kurang. Jadi untuk fokus ke matematika ya susah karena pikirannya bercabang. Nanti kalau aku diajar matematika nggak bisa gimana? Nanti nilainya jelek gimana? Lah itu beberapa pikiran yang bercabang itu yang membuat fokus anak-anak itu jadi berkurang ya. Fokusnya jadi kemana-mana. Seperti itu, Bu. Berarti beragam alasan ya, Pak, ya? Oke, ya. Ada, Pak, yang menjawab seperti, "Saya sedang sambil, membayangkan sesuatu di rumah," gitu, Pak? Ada ya? Pasti ya? Ada. Beberapa kali ada, Bu. Eh, inginnya pengen pulang, terus main HP di rumah. Lah itu. Ada, Bu. Terutama anak laki-laki itu. Iya, Pak, memang ya anak usia bermain kok ya. Nah, Iya. selainnya Pak Reza kan sudah tahu ya, secara garis besar, penyebab dari anak-anak itu tidak fokus itu kan sudah Pak Reza tanyai mungkin seperti itu ya. Nah, kira-kira apa ini rencana Pak Reza untuk bisa, meningkatkan fokus anak-anak atau mengembalikan fokus anak-anak nih, Pak? Rencana yang sudah saya istilahnya pikirkan gitu mungkin. Yang terpenting itu mengenai pembiasaan gitu. Pembiasaan baik yang kita sisipkan dalam pembelajaran matematika seperti tanya jawab perkalian, kemudian ketika baris itu kita sisipkan dengan game squid perkalian, kemudian sebelum masuk itu menerapkan istilahnya pelatihan ngitung supaya anak-anak itu konsep dasar perkaliannya atau operasi hitung matematikanya itu sudah dapat dulu, Bu. Baru ketika konsep dasar sudah dipahami, kita masuk ke materi jadi lebih mudah. Seperti itu, Bu. Iya. Nah, Pak Reza tadi kan sudah menemukan beberapa cara atau solusi atau alternatif ya Pak Reza ya. Iya. Nah, kira-kira yang mana dulu Pak ini yang sekiranya dari beberapa yang Pak Reza sebutkan ini, yang mana dulu nih yang mau dicoba yang sekiranya ini sepertinya efektif nih, seperti itu Pak? Kalau menurut saya yang itu tadi, Bu, yang rutin rutin pelatihan ngitung di pagi hari. Jadi kan sebelum masuk ke pembelajaran gitu. Entah itu ada pelajaran matematika atau tidak, saya akan mencoba membiasakan anak-anak itu berlatih menghitung. Jadi setiap hari minimal 3 sampai 5 soal anak-anak itu berlatih operasi hitung matematika. Jadi dari pembiasaan seperti itu lama-kelamaan saya harapkan anak-anak bisa paham konsep dasar kalian itu. Iya, luar biasa sekali Pak Reza. Mungkin Pak Reza juga bisa menambahkan Pak Reza ketika di pagi hari itu kan, sebelum mulai pembelajaran, mungkin waktu, apa namanya, sebelum berangkat atau di malam harinya itu mungkin diberitahu dulu Pak Reza, mau mentemakan apa pada paginya itu, sehingganya nanti mungkin anaknya juga bisa siap-siap ya Pak Reza. Kan kadang kita juga menemukan ya Pak, anak yang malam tidak belajar, kemudian nanti kita, berikan apa, istilahnya pembiasaan seperti itu, anak tidak bisa menjawab kan jadi nanti lama ya Pak ya, nah Iya. seperti itu, Iya. menunggu lama. Mungkin itu, terus kemudian mungkin Pak Reza juga nih bisa mencoba selain pagi sebelum masuk pembelajaran, mungkin nanti sebelum pulang itu juga bisa dicobakan. Begitu ya Pak Reza ya? Ya, betul sekali. Nanti bisa saya tambahkan ke rencana aksi yang akan saya lakukan. Oke. Iya. Nah, Pak Reza selanjutnya, tadi kan Pak Reza sudah sampaikan ini rencananya mau akan di ini ya pembiasaan baik ya, pembiasaan matematika berhitung. Nah, ini nanti kira-kira mau dilaksanakan kapan gitu Pak Reza? Iya. Ya, kalau rencana aksi yang sudah saya susun nggih, sebisanya ya secepat mungkin, mungkin besok bisa saya laksanakan. Saya akan coba dulu dengan
yang lebih mudah dulu nggih, Bu. Karena pembiasaan baik itu lebih cepat, lebih baik nggih. Iya, betul. Kebiasaan baik atau pembiasaan baik yang positif itu memang lebih baik dimulai sesegera mungkin gitu kan, Mbak, ya. Iya, betul sekali. Nah, Pak Reza, kira-kira nanti setelah dilaksanakan, apa namanya, rencana aksi Pak Reza itu ya. Nah, itu kan nanti pasti ada prosesnya ya, Pak Reza. Nah, kira-kira dari proses tersebut, apakah nanti juga akan ada tindak lanjutnya, Pak Reza? Ada, Bu, nggih, eee, tindak lanjut yang saya laksanakan, salah satunya melakukan kolaborasi gitu, nggih. Karena pembiasaan baik yang saya mulai dari kelas saya, nggih, sebaiknya itu ditularkan, kolaborasikan dengan rekan-rekan guru sejawat yang lain. Mungkin di kelas 5 atau di kelas 3, bahkan bisa dilaksanakan di kelas 6 nggih. Tidak menutup kemungkinan Iya. seluruh kelas itu bisa melaksanakan pembiasaan-pembiasaan baik seperti ini. Ya, luar biasa sekali Pak Reza ya. Ya, Pak Reza, nah ini kita ya Pak, berada di penghujung, percakapan kita di sesi daring ini ya Pak ya. Kemudian, begini Pak Reza, apa yang kira-kira kita dapatkan dari diskusi kita pada malam hari ini Pak Reza? Nggih, alhamdulillah diskusi pada hari ini ya, malam hari ini, saya secara pribadi mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, salah satunya pembelajaran matematika yang sulit untuk anak-anak, dengan beberapa rencana aksi yang saya sampaikan dan tambahan masukan umpan balik dari jenengan bisa saya jadikan refleksi nggih untuk tindak lanjut ke depannya. Ya. Nah, kemudian Pak Reza, setelah, sesi perbincangan kita ini ya, diskusi kita ini, bagaimana perasaan Pak Reza? Alhamdulillah, Bu, perasaan saya sedikit lega. Saya bisa Leganya bagaimana Pak Reza? menyampaikan unek-unek nggih, Bu, nggih, permasalahan yang saya hadapi, mungkin tidak hanya di sekolah saya, karena pembelajaran matematika itu menjadi momok hampir semua siswa nggih, karena matematika itu pelajaran yang sulit. Saya sedikit lega, itu karena saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Jeh, luar biasa sekali Pak Reza. Jeh, ini tadi pembicaraan kita atau diskusi kita ya Pak Reza. Semoganya setelah kita melakukan diskusi ini, nanti ada hal baik dan hal positif, apalagi tadi Pak Reza juga sudah menemukan solusi ya dari apa yang sudah kita diskusikan. Semoga solusi tersebut bisa teraksikan ya Pak Reza, Iya, sehingganya nanti betul. saya bisa kontak-kontak lagi dengan Pak Reza nih, mungkin minggu depan atau mungkin 2 pekan lagi nanti kita komunikasi lagi, gimana Iya, nih Pak Reza hasilnya, seperti itu ya Pak Reza ya. siap. Syukur-syukur nanti ya, syukur-syukur nanti bisa, apa namanya, membuahkan hasil yang positif sehingga nanti bisa ditularkan di saya juga, mungkin seperti itu ya Pak Reza ya. Oke, siap siap, insyaallah, Bu. Ya, nggih, terima kasih Pak Reza untuk sesi perbincangannya, nggih. Mungkin kita nanti bisa sambung lain waktu. Seperti itu ya Pak Reza. Oke oke, Bu Pipit, terima kasih juga atas, waktunya, kesempatan saya untuk berbincang dengan Bu Pipit mengenai permasalahan dan solusi yang akan saya laksanakan. Oke, terima kasih. Semoga diskusi pada hari ini bermanfaat bagi tidak hanya saya, jenengan juga bisa, menambah referensi juga ya. Terima kasih, kita bisa berjumpa di lain waktu nggih, Bu, ya. Mohon Ya, izin saya pamit dulu. Terima ya, kasih. Assalamualaikum ya, hati-hati Pak Reza. warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Selamat malam Pak Reza. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Pipit. Alhamdulillah. Kabar baik Bu Pipit. Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Reza. Kira-kira ini malam ini Pak Reza jenengan longgar napa mboten hari ini? Alhamdulillah. Ada Bu tentunya. Kira-kira ada apa nggih? Ya ini loh Pak, saya mau bincang-bincang sebentar sama Pak Reza ini loh. Saya mau tukar pikiran lah seperti itu Pak Reza. Nggih. Oke, siap. Silakan Bu. Kayaknya ini urgent ini. Memangnya dari bincang-bincang ini nanti jenengan kira-kira apa yang diharapkan Bu? Nanti ya, ya semoga ini nanti apa yang saya sampaikan ke Pak Reza atau kita bincang-bincangkan ini saya nanti mendapatkan solusi seperti itu ya Pak Reza ya. Dapatkan pencerahan gitu. Alhamdulillah Bu Pipit. Kalau boleh saya tahu nggih, permasalahan seperti apa ya? Begini Pak Reza, jadi kan memang saya ini loh Pak Reza kan mengajar di kelas 5 ya. Kelas Betul. 5 itu kan kelas yang memang di tengah-tengah ya Pak Reza. Antara peralihan dari anak-anak yang bermain, tapi juga peralihan dari bermain ke mulai fokus untuk apa ya Pak Reza? Persiapan ujian sekolah seperti itu ya kelas 5 ini. Nah, yang saya temukan di beberapa murid saya ini Pak Reza, beberapa ini malah motivasi belajarnya itu kurang gitu Pak Reza. Lah ini yang ingin saya perbincangkan dengan Pak Reza ini. Oh, berarti masalah motivasi belajar anak nggih. Jenengan ngampu di Oke kelas Pak Reza. 5 karena motivasi belajarnya kurang. Kelas 5 ini anak-anak yang peralihan nggih tadi nggih, dari Iya. bermain ke mulai fokus ujian sekolah ya. Menurut Bu Pipit, kira-kira apa Bu penyebabnya Bu? Ya, kalau yang saya lihat ya Pak, saya kan melihat anak-anak itu dari beberapa eh, apa namanya beberapa sesi gitu ya Pak, atau beberapa kesempatan yang ketika saya lihat di kelas. Nah, mereka itu cenderung lebih ke apa ya Pak, malas-malasan ketika mengikuti pembelajaran di sekolah. Terus kemudian ketika diminta guru gitu ya, tidak cuman kelas pembelajaran saya, guru lain pun ketika diminta mengerjakan tugas itu juga nggak danggake gitu Pak, malah ditinggal asik ngobrol atau malah ngantuk-ngantuk gitu. Terus kalau misalnya waktu apa dijelaskan materinya itu juga fokusnya sepertinya saya lihat itu pandangannya juga kosong lah seperti itu, Pak. Nah, pernah saya sempat coba tanya ke anaknya ya, Pak. Kenapa kok enggak ini ya, kamu enggak semangat gitu. Nggih nggih nggih. Jawabannya itu beragam, Pak. Ya. Ada yang belum sampaikan, saya belum sarapan gitu. Ada Oke. yang nyampaikan saya ngantuk. Ada juga yang nyampaikan saya bosan gitu, Pak. Oke. Iya. Nah, seperti itu. Nggih, tadi jenengan menyampaikan masalah fokus fokus belajar nggih, motivasi kurang itu karena fokusnya kemana-mana nggih, dan jenengan Ya, sudah salah satunya. melakukan pendekatan ke anak itu ada yang belum sarapan, ada yang ngantuk. Kira jenengan sudah berbuat apa nggih dari reaksi anak tentang fokus yang kemana-mana itu, yang Nah, sudah jenengan itu lakukan? Pak, yang sedang saya pikirkan itu Pak. Tapi saya ini Pak, rencananya saya tuh mau nyoba untuk apa ya, mengubah model pembelajaran saya mungkin Pak. Nggih Karena kan nggih, memang kemarin-kemarin itu saya banyak textbooknya ya Pak. Karena ya kita menyadari ya kelas 5 itu materinya padat sekali. Benar kan Pak? betul. Materinya padat, banyak, sehingganya mungkin saya tuh kayak ngejar materi gitu ya.
tak blekkan semuanya di teks gitu ya, Pak. Lah mungkin besok itu saya mau nyoba yang pembelajaran yang lebih interaktif gitu. Mungkin saya akan pakai media atau menggunakan games. Kadang mungkin juga akan saya seling-selingi belajar di luar kelas supaya ndak bosan, seperti itu, Pak, mungkin. Nggih, itu rencana yang jenengan sampaikan nggih. Iya. Kira-kira waktunya kapan jenengan mau coba menerapkan itu? Kalau saya ya, Pak, rencananya saya itu kan karena saya pengen yang interaktif gitu ya, Pak. Anak bisa ikut terlibat dalam pembelajaran gitu ya. Jadi harapan saya itu motivasinya itu bisa naik gitu ya. Nah, itu mungkin saya akan ini dulu, Pak. Saya akan susun rencana pembelajaran dulu. Cari-cari referensi media apa yang sepertinya sesuai dengan materi. Nah, setelahnya mungkin butuh waktu 1 pekan lah untuk menyiapkan itu, Pak. Baru setelah itu nanti saya aksikan, seperti itu, Pak Reza. Nggih, itu berarti membutuhkan waktu ya, Bu, dari perencanaan, penyusunan itu tadi model pembelajaran dan media. Jenengan tadi membahas tentang media pembelajaran. Saya sedikit tertarik ya tentang bahasan media pembelajaran. Kira-kira jenengan sudah punya gambaran apa? Eee, kelas 5 ini mau tak kasih media pembelajaran seperti apa supaya motivasinya itu bisa meningkat? Saya kayaknya mau nyoba ini, Pak, nyoba apa, yang model pembelajaran PJBL itu loh, Pak, yang berbasis proyek gitu loh. Ya, Kan anak-anak kelas seumur-umur kelas 5 itu kan mungkin sudah beberapa itu sudah seneng yang otak-atik gitu ya, Pak, iya, berkarya gitu ya. ya, Nah, saya nanti mau terapkan coba, Pak, nanti di pembelajaran IPA itu misalnya kayak siklus air lah, nanti saya akan buat apa ya, ajak anak-anak buat, media gitu ya, media praktek untuk mengetahui siklus air itu seperti apa, seperti itu, Pak. Saya sih harapannya nanti anak ikut buat, kemudian tahu alur atau tahu siklusnya itu, jadi nanti anak itu bisa paham dengan sendirinya gitu ya, Pak. Ketika kemarin-kemarin saya jelaskan mungkin kayak saya dongengkan gitu ya, mungkin nggih. jadi ngantuk dan bosen ya. Nah, besok saya pengen coba kalau lewat, proyek itu apakah mengena di anak atau tidak, seperti itu. Nggih, bener sekali, Bu. Anak-anak usia kelas 5 itu memang seneng otak-atik, pakai berpikir atau bernalar kritis itu memang mereka itu senang. Apalagi jenengan itu menugaskan untuk membuat suatu proyek ya. Berarti menghasilkan suatu produk ya, Bu, ya. Iya, Nggih, kalau boleh saya menambahin nih, Bu, tentang media iya, pembelajaran atau produk pembelajaran itu tentang contohnya tentang siklus air tadi nggih. Jenengan itu bisa menambahkan produknya bisa berbentuk diagram. Diagram dari gambar-gambar itu anak bisa menyusun gambar, kemudian, eee, membentuk suatu diagram atau siklus air. Bisa juga membuat diorama, diorama itu juga anak seneng membuat istilahnya kayak media nggih, panggung kecil mengenai siklus air atau bisa juga membuat pop up, Bu. Buku pop up ketika dibuka kemudian eh, keluar siklus air atau 3 dimensinya itu bisa melalui pop up. Itu beberapa media yang bisa jenengan tambahkan atau jenengan coba ya sebagai referensi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa gitu nggih. iya, Pak Reza. Ya, terima kasih Pak Reza. Coba nanti akan saya tambahkan juga nanti, usulan dan juga saran dari Pak Reza ya. Oke, siap. Untuk selanjutnya Bu, dari motivasi belajar itu nih, kira-kira berapa besar Bu
harapan jenengan itu mengenai motif belajar siswa di sekolah? Ya harapan saya ya Pak ya, tentunya kan kita sebagai guru ya Pak ya, ingin anak-anaknya itu bisa paham gitu ya, paham dengan apa yang mereka pelajari. Sehingganya ibarat kasarnya mereka datang ke sekolah itu tidak sia-sia seperti itu ya Kak. Ada yang datang kemudian pulang itu membawa ilmu yang didapat di Iya, sekolah seperti betul. itu Pak. Dan kalau keinginan khusus saya ya nanti berkaitan dengan materi kelas 5, ya harapan saya anak-anak nanti bisa motivasinya naik, kemudian nanti hasil dari belajar di sekolah itu yang nanti keluar outputnya lewat penilaian sumatif gitu ya Kak ya, itu nanti ya bisa naik secara nilai gitu. Dan nanti juga bisa bermakna secara di nanti kehidupan mereka di sehari-hari. Nggih. Seperti itu Pak Reza. Ya, luar biasa sekali Bu, harapannya itu positif untuk anak-anak gitu nggih. Untuk Iya Pak, selanjutnya harusnya ya Pak ya. ya siap. Jenengan tadi kan sudah menyampaikan rencana aksi nggih Bu ya, dan waktu pelaksanaannya kapan. Kira-kira apa yang menjadi komitmen Ibu, apa yang menjadi komitmen jenengan terhadap rencana aksi yang akan jenengan laksanakan? Ya, komitmen saya ya Pak ya. Kalau saya itu tetap Pak, apa namanya, apa yang sudah saya rencanakan ini, gitu ya Pak, atau mungkin besok setelah apa, perencanaan RPP itu selesai, saya akan berkomitmen untuk, bisa melaksanakan rencana aksi tersebut, gitu ya. Sebagai nanti apa namanya, bentuk output-nya kita laksanakan, kemudian nanti kita lihat prosesnya, kemudian dari proses tersebut nanti kita lihat lewat refleksi ya, kita tindak lanjuti apakah ini nanti, memberikan dampak yang positif atau memberikan perubahan yang lebih baik atau tidak. Kalau baik berarti nanti kita tingkatkan, kalau misalnya kurang baik berarti nanti kita harus ada perbaikan di situ. Entah nanti kita cari cara lain lagi seperti itu kan, atau mungkin, tetap menggunakan cara itu tapi ada beberapa bagian yang memang harus ditinjau ulang seperti itu ya, Pak, ya. Seperti itu. Nggih, oke. Gitu nggih, Bu, nggih. Berarti jenengan tadi juga sudah menyampaikan tindak lanjut nggih, ada 2, jika berdampak positif itu lanjut, jika berdampak kurang berarti harus dievaluasi lagi dan refleksi dari evaluasi itu kita susun lagi, rencanakan lagi dari awal supaya motivasi belajar itu bisa meningkat nggih, Bu, nggih. Baik Bu Iya, Pak. Pipit, dari perbincangan ngobrol-ngobrol santai kita malam ini, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Pak, tentunya perasaan saya lega karena hari ini Pak Reza sudah meluangkan waktu ya, bisa ngobrol dengan saya, mendengarkan apa yang menjadi kegundah gulanaan saya, gitu ya Pak ya. Nggih, Ya Alhamdulillah ini mendapatkan pencerahan Pak Reza. Nah nanti insya Allah saya bersiap untuk mencoba ya Pak, apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini. nggih, alhamdulillah Bu Pipit. Saya juga ikut seneng ya. Semoga jenengan itu tetap semangat dalam menjalankan rencana-rencana yang akan jenengan laksanakan ya. Untuk selanjutnya kira-kira ada yang masih dibicarakan lagi Bu? Sekiranya cukup ya Pak ya, ini dulu. Nanti Oke, kita lanjut lagi lain hari ya. oke, siap. Oke, baik Bu. Sampai jumpa di lain kesempatan nggih Bu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Reza. Ya.